Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu, Prapaskah kelima, 6 April 2025. Seminggu sebelum kita memasuki Pekan Suci. Saya mengajak kita, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah karena ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal ini untuk mencoba Yesus supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis ke tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Lalu Yesus membungkuk ke tanah, lalu menulis. Tapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu, yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Pada Minggu Prapaskah kelima tahun C ini, gereja mengajak kita untuk merenungkan kisah seorang wanita yang kedapatan berzina. Kisah ini cukup konkret karena seringkali juga kita saksikan di media-media sosial, di media-media massa, kisah-kisah seperti ini terjadi. Dalam arti ada yang kedapatan berzina, lalu kemudian diarak keliling kampung, atau kemudian dipaksa menikah oleh kepala desa atau lurah dan sebagainya. Tapi dari kisah ini saudara-saudari umat beriman terkasih, justru terjadi menurut saya kisah penyelamatan. Kisah penyelamatan seorang perempuan oleh Yesus, yang merupakan kisah pertarungan antara dosa, hukuman, dan belas kasih. Sekali lagi, kisah pertarungan antara hukuman karena dosa yang telah dilaksanakan, dan belas kasih yang mengatasi hukuman. Wanita itu jelas berdosa dan tertangkap basah. Namun, pria yang terlibat tidak ikut diseret. Apakah ia melarikan diri atau sengaja dibiarkan pergi? Tidak ada cerita tentang itu. Hanya perempuan itu yang tertinggal dan menjadi bulan-bulanan masa. Karena hidup di dalam komunitas agama, ada hukum yang mengatur bahwa bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan
istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati menurut Imamat bab 20 ayat 10. Karena itulah mereka yang membawa perempuan itu datang kepada Yesus dan mengatakan bahwa menurut hukum Musa, hukum Taurat, perempuan seperti ini harus dihukum mati. Apa pendapatmu tentang hal ini? Karena itu saudara-saudari, apa yang dilakukan orang-orang ini tidak lebih dari memenuhi hukum Taurat. Tapi Yesus yang hendak dijebak oleh kaum Farisi dan ahli Taurat justru berpendapat lain. Dan disinilah kisah penyelamatannya. Belas kasih Allah lebih tinggi nilainya daripada kesalahan dan dosa. Orang yang berdosa ini berhak mendapatkan kesempatan untuk bertobat. Dan Tuhan menghargai pertobatan. Sekali lagi, Tuhan menghargai pertobatan. Dan di akhir pertarungan itu kita melihat saudara-saudari bahwa belas kasih Allah yang menang. Belas kasih Allah dalam Yesus menyelamatkan. Dosa jelas salah, dan yang berdosa betul dikuasai iblis. Hukum yang dimaksudkan untuk menjaga kemurnian hidup, tapi oleh kegelapan dijadikan sarana pelecehan martabat manusia. Maka rahmat belas kasih Tuhan menjadi penyembuh yang sungguh ampuh. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pelajaran apa yang dapat kita petik dari kisah ini? Pertama-tama saudara-saudari, kita perlu sadar bahwa semua orang berdosa. Tidak ada orang yang sempurna. Dosa itu melekat pada setiap orang. Dan karena itu sesama pendosa tidak boleh saling menghakimi. Sesama pendosa tidak boleh saling membinasakan. Tak ada orang yang sempurna, namun Tuhan tidak begitu saja menghancurkan orang berdosa. Karena Tuhan kita, Tuhan yang penuh belas kasih. Tuhan kita, Tuhan yang maha rahim. Dia memberi manusia kesempatan untuk bertobat. Itulah yang diwartakan Yesus sejak awal. Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Itu juga yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, aturan moral dalam hidup beriman sangat diperlukan, tentu saja. Tetapi janganlah dipergunakan untuk menyiksa orang lain, untuk menindas orang lain, untuk menghakimi sewenang-wenang terhadap orang lain. Apalagi penghakiman yang tidak adil. Hukum moral harus mengantar orang berdosa kepada Allah, harus mengantar kepada pertobatan. Maka kita perlu senantiasa memberi kesempatan kepada orang berdosa, orang yang bersalah, orang yang salah jalan, orang yang khilaf untuk bertobat. Kalau Tuhan saja memberi kesempatan, apa hak kita untuk tidak memberi kesempatan orang lain untuk berubah, untuk bertobat? Kita dapat menjadi wujud tangan yang berbelas kasih, kepanjangan kerahiman Tuhan, kalau kita mampu memberi kesempatan kepada orang lain untuk bertobat. Kata-kata Yesus yang membungkam orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan orang banyak yang membawa perempuan itu, hendaknya juga menjadi suatu bukan sekedar bahan permenungan, tapi teguran untuk kita. Barang siapa di antara kalian tidak berdosa, hendaklah dia melemparkan batu yang pertama. Saudari-saudara, betapa dalam hidup ini
dalam pengalaman-pengalaman kita sering menjadi hakim yang tidak adil bagi sesama. Karena dosa, karena kelemahan, karena kejatuhan, karena kekilafan, dan sebagainya. Kita senang menjadi hakim yang suka menghukum, entah dengan kata-kata yang membunuh, apalagi dengan tindakan. Tuhan Yesus mengingatkan kita hari ini, saudara-saudari, bahwa Tuhan saja penuh belas kasih, Tuhan saja maha rahim, maka sudah layak dan sepantasnya kita semua orang berdosa tidak saling menghakimi, tidak saling menjatuhkan, tidak saling menghukum. Karena bagi orang berdosa selalu ada kesempatan kedua untuk bertobat. Barang siapa tidak berdosa, hendaklah dia melemparkan batu pertama. Semoga ini menjadi suatu kalimat yang dilemparkan oleh Yesus kepada kita untuk menjadi sadar bahwa kita semua adalah pendosa yang merindukan pengampunan Tuhan. Kita semua adalah orang berdosa yang mendambakan pengampunan dari Tuhan. Perempuan yang berdosa tadi telah mendapatkan pengampunan, telah mendapatkan keselamatan. Dan pesan Yesus menjadi jelas untuknya juga untuk kita. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudari-saudara, moga-moga firman Tuhan ini sungguh meneguhkan usaha pertobatan kita pada masa Prapaskah ini, supaya kita boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain dan bukan menjadi hakim yang suka menghakimi. Terpujilah Tuhan yang telah menunjukkan belas kasih-Nya kepada kita semua, orang-orang berdosa. Tugas kita adalah pergi dan jangan berbuat dosa mulai dari sekarang. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang penuh belas kasih. Engkau datang untuk menyelamatkan kami dan perempuan berdosa. Engkau ampuni untuk menunjukkan kepada kami bahwa padamu selalu ada belas kasih dan penebusan. Ajari kami dan kuatkan kami Tuhan agar mampu menjadi orang-orang yang mau berbelas kasih. Kepanjangan tangan, kepanjangan kerahiman-Mu bagi orang-orang sesama, sahabat, keluarga, atau siapapun yang bersalah, yang kami kenal, yang kami tahu. Biarlah kami boleh menyadari bahwa setiap orang bisa salah, setiap orang bisa berdosa, setiap orang bisa jatuh. Dan kami memberi kesempatan bagi mereka untuk berubah. Terpujilah nama-Mu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.